semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi induksi matematika. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa induksi matematika merupakan suatu materi di mana kamu akan membuktikan pernyataan matematika sehingga pernyataan tersebut dinyatakan benar. Nah, sebelumnya kamu harus tahu ada 3 buah jenis pernyataan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah suatu pernyataan yang merupakan rumus dari deret. Yang kedua adalah pernyataan tentang keterbagian, dan yang ketiga merupakan pernyataan tentang ketaksamaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas pernyataan matematika jenis pertama, yaitunya rumus untuk suatu deret. Nah, sebelum kita mulai belajar, silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan juga hidupkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lagi materi matematika wajib, yakni tentang induksi matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pembuktian PN dari rumus deret. PN ini adalah pernyataan matematika ya. Nah, rumus deret yang akan kita buktikan adalah yang 3 buah ini. Oke, sebelumnya mari kita pahami lagi apa itu induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode yang membuktikan suatu pernyataan matematika yang kita sebut dengan PN itu benar untuk suatu bilangan asli. Nah, induksi matematika ini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita misalkan PN itu merupakan suatu pernyataan matematis yang akan dibuktikan berlaku untuk suatu bilangan asli. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Ini artinya kita tinggal mengganti N-nya dengan 1. Kemudian kita lihat apakah di ruas kiri dan ruas kanannya sama. Kalau sama, berarti itu benar. Yang kedua, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, maka buktikan PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, di sini, yang untuk asumsi ini kita sebut dengan modal nantinya. Sedangkan untuk yang akan kita buktikan ini, yaitunya pembuktian untuk N sama dengan K ditambah 1, ini akan kita sebut dengan tujuan. Nah, jadi jika seandainya kita mencari tujuan ini, berarti harus ada modalnya terlebih dahulu. Dan dengan modal ini, kita akan membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Oke, mari kita langsung saja membuktikan suatu rumus deret. Nah, ini soal pertama. Buktikan PN untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N, itu rumusnya adalah N dikali N ditambah 1 per 2. Oke, mari kita lakukan langkah induksinya. Yang pertama, buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Kalau untuk langkah pertama ini, kamu tinggal melihat yang ini, yang terakhir dan juga yang di ruas kanan. Nah, yang terakhir adalah N, berarti ganti saja N-nya dengan 1. Jadinya 1 sama dengan, ini juga diganti dengan 1. 1 dikali dengan 1 ditambah 1 per 2. Nah, jadi ikuti saja bentuknya. Berarti ini sama dengan 1, sama dengan 1 dikali 2 per 2. Nah, ini sudah jelas hasilnya juga 1. Maka ini benar. Oke, nah kemudian langkah yang kedua, asumsikan PN untuk N sama dengan K benar, maka buktikan PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, langkah pertama yang kamu lakukan adalah cari dulu bentuk PK, yaitunya ketika PN, N-nya adalah K. Artinya, kamu tinggal ganti ini dengan K, setiap N-nya itu diganti dengan K. Nah, sehingga kamu dapatkan bentuk seperti ini, dan ini kita anggap sebagai modal. Nah, kemudian kamu tinggal mencari PK ditambah 1. Artinya, bentuk N-nya ini kita ganti dengan K ditambah 1. Ini juga. Sehingga bentuknya seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1 per 2. Nah, ini kita akan jadikan sebagai tujuan. Nah, ini belum selesai ya, ini baru modal dan tujuan. Artinya, ini baru yang akan kita gunakan untuk mencapai pembuktian sesuai dengan tujuan kita. Oke, kita lanjut di sebelah ya. Nah, mari kita buktikan bentuk ini. Pertama, kita tinggal tulis dulu PK ditambah 1-nya. Nah, PK ditambah 1 itu kan tadi sampai bentuk K ditambah 1. Sebelum K ditambah 1, pasti ada bentuk K. Nah, lihat bahwa dari 1 sampai K ini, dia sama dengan ini. Nah, sama bukan?
Berarti bentuk ini bisa kita ganti dengan K dikali dengan K ditambah 1 per 2 ditambah dengan K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1 per 2. Harus kamu ingat bahwa kamu tidak boleh mengubah-ubah bentuk yang di sebelah kanan ini. Yang boleh kamu operasikan adalah yang di sebelah kiri. Jadi bentuklah sebelah kiri ini agar sama dengan yang di sebelah kanan. Oke, kemudian kita operasikan di sebelah kiri ini. Pertama yang bisa kita lakukan itu adalah samakan penyebutnya, yaitunya 2. Nah, caranya agar mudah ini kita anggap per 1 ya. Nah, sehingga ini jadinya sama-sama per 2. 2 dibagi 2 habis, berarti tinggal 1. Jadinya K dikali dengan K ditambah 1 ditambah dengan 2 dibagi 1 hasilnya 2 dikali dengan K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah dengan 1. Ini boleh kita kurung ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk di kanan itu adalah bentuk faktor. Berarti ini juga bisa kita faktorkan. Nah, kamu bisa melakukan dua cara. Yang pertama, kamu kalikan 1 per 1, kemudian kamu faktorkan. Atau menggunakan sifat distributif, karena di antara kedua suku ini sama-sama memiliki K ditambah 1. Berarti K ditambah 1, kemudian kita buka kurung. Nah, tinggal untuk suku yang pertama itu adalah K, ditambah dengan untuk suku yang kedua adalah 2. Per 2 sama dengan ruas kanannya. Nah, apakah bentuk yang di kiri sudah sama dengan ruas kanan? Nah, sepertinya masih belum ya. Tapi ini tinggal finishing aja lagi. Dimana di sini ada 1 tambah 1, ya hasilnya adalah 2. Berarti kamu bisa tulis seperti ini. K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1 per 2 sama dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1 per 2. Nah, gimana? Udah sama kan ruas kiri dan juga ruas kanan? Nah, karena sama berarti itu pernyataannya adalah benar. Selesailah pembuktian rumus deret yang untuk soal pertama ini. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Nah, dengan adanya kamu mempelajari sifat distributif, kamu bisa memfaktorkan dengan cara seperti ini. Nah, tapi kalau kamu belum paham tentang distributif, bentuk K ditambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 juga bisa kamu lakukan dengan cara pemfaktoran. Kalikan ini dulu, dapatnya K kuadrat ditambah K ditambah dengan 2K ditambah 2. Hasilnya K kuadrat ditambah dengan 3K ditambah 2. Nah, ini faktornya kalau dikali dapat 2, ditambah dapat 3. Jadi angkanya adalah 1 dan 2. Sehingga kita dapatkan K ditambah 1, K ditambah 2. Nah, sama kan dengan yang ini? Tapi lebih cepat dengan cara distributif. Jadi ini cara lain untuk menyelesaikan bentuk yang ini. Oke, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Buktikan Pn yaitunya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dengan 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, mari kita lakukan langkah-langkah induksinya. Yang pertama, buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Sama dengan contoh sebelumnya, kamu tinggal mengambil yang di akhir dan juga ruas kanannya saja. Dan kita ganti n-nya dengan 1. Jadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Berarti ini 2 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat adalah 1. Ini hasilnya juga 1. 1 sama dengan 1. Nah, karena sama kiri dan kanan berarti ini benar. Jadi kalau sudah benar berarti lanjut ke langkah yang kedua. Kita asumsikan Pn untuk n sama dengan K benar, dan akan kita buktikan untuk n sama dengan K ditambah 1 juga benar. Nah, pertama kita cari dulu bentuk PK. Nah, ini tinggal disalin saja, 1, 3, 5, dan bentuk n-nya kita ganti dengan K, sehingga menjadi 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Kemudian kita mencari PK ditambah 1, ini juga disalin, 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K dikurang 1 ditambah untuk yang terakhirnya bagian n-nya ini kita ganti dengan K ditambah 1 sehingga menjadi 2K ditambah 1 dikurang 1. Kemudian n kuadratnya juga diganti n-nya dengan K ditambah 1 jadinya K ditambah 1 kuadrat. Oke, ini adalah tujuan kita. Nah, ini belum selesai. Mari kita lanjutkan dengan pembuktian untuk langkah kedua. Nah,
Yang pertama, kamu tinggal salin bentuk K ditambah satunya, bentuk PK ditambah satunya, dan kamu lihat bahwa di sini dari 1 sampai 2K dikurang 1 itu merupakan bentuk dari PK. Dan itu bisa kita ganti dengan K kuadrat. Jadi ini jadinya K kuadrat ditambah yang ini boleh kita kalikan ke dalam 2K ditambah dengan 2 dikurang dengan 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nah, ini bentuk kuadrat tetapi sepertinya tidak bisa kita gunakan bentuk distributif karena berbeda-beda semuanya. Nah, kita sederhanakan saja. K kuadrat ditambah dengan 2K ditambah dengan 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nah, untuk faktornya ini kalau dikali hasilnya adalah 1, sedangkan ditambah hasilnya adalah 2. Nah, berapakah dua angka tersebut? Ya, angkanya adalah 1 dan 1. Artinya, ini faktornya adalah K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nah, sudah samakah ruas kiri dan kanan? Belum ya. Tapi, K ditambah 1 dikali K ditambah 1 artinya apa? Ya, K ditambah 1 kuadrat. Nah, ternyata sekarang sudah sama ruas kiri dan ruas kanan. Berarti benarlah pembuktian kita. Nah, sangat mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu pembuktian dari rumus ini. Ini ada pecahan ya. Buktikan PN di mana PN-nya adalah 1/1 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 3 sampai dengan 1/n dikali n ditambah 1. Hasilnya adalah n/n ditambah 1. Nah, ini sudah lumayan lebih tinggi tingkat kesulitannya. Tapi percayalah, ini nggak sulit kok. Oke, mari kita mulai dari langkah pertama. Kita akan buktikan PN benar untuk n sama dengan 1. Nah, ingat cara untuk yang pertama ini, ambil saja yang terakhir dan yang di sebelah kanan. Dan ganti dengan 1. Jadinya 1/1 dikali dengan 1 ditambah 1 sama dengan yang ini 1/1 ditambah 1. Nah, jadi ganti saja. Berarti ini jadinya 1/1 dikali 2 sama dengan 1/2. Nah, tentu saja ini hasilnya sama ya. 1/2 sama dengan 1/2. Jadi, karena sudah sama ruas kiri dan kanan, benar artinya. Lanjut ke langkah yang kedua, kita cari dulu PK-nya. PK-nya ya berarti kita tinggal ganti bentuk N dengan K. Sehingga jadinya seperti ini. 1/K dikali K ditambah 1 sama dengan K/K ditambah 1. Ini modal kita ya. Kemudian kita cari fungsi tujuannya, yaitu PK ditambah 1. Nah, salin juga yang ini. Tapi untuk suku terakhirnya kita ganti N-nya ini dengan K ditambah 1. Sehingga jadinya 1/K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Sedangkan untuk ruas kanannya, ini menjadi K ditambah 1 per K ditambah 1 ditambah 1. Nah, jadi inilah tujuan yang akan kita buktikan. Oke, mari kita buktikan. Pertama, kita tulis dulu PK ditambah 1-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita perhatikan bahwa dari suku pertama sampai sebelum suku terakhir itu sama dengan PK. Yang ini. Berarti boleh kita ganti dengan K/K ditambah 1 ditambah dengan 1/K ditambah 1. Nah, ini biar lebih mudah kita jadikan saja K ditambah 2 ya. Sama dengan ruas kanannya adalah K ditambah 1 per K ditambah 1 ditambah 1. Sama dengan yang ruas kanannya K ditambah 1 per K ditambah 1 ditambah 1. Nah, berarti di sini kita memerlukan penyamaan penyebut. Nah, ingat dari video prasyarat sebelumnya, berarti ini yang kita ambil adalah yang sama, kita tulis sekali. K ditambah 1, kemudian K ditambah 2. Lalu kita cari pembilangnya. Di sini K ditambah 1, K ditambah 2, dibagi dengan K tambah 1, jadinya adalah K dikali dengan K ditambah 2. Karena di suku pertama nggak ada K tambah 2. Ditambah dengan, untuk suku yang kedua, karena keduanya ada, berarti tinggal 1. 1 dikali 1. Nah, ini ruas kanannya tetap kita tulis ya. Nah,
Lalu bentuk ini kita harus menuju bentuk seperti ini. Nah, karena ini harusnya difaktorkan, tetapi tidak bisa dengan cara distributif karena di kedua sukunya berbeda-beda, berarti kita manual saja. Kita kalikan K kuadrat ditambah dengan 2K ditambah dengan 1 per K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 per K ditambah 1 ditambah 1. Nah, yang ini ternyata bisa kita faktorkan ya. Pada soal sebelumnya, faktor dari K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu adalah K ditambah 1 dan K ditambah 1 per K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 per K ditambah 1 tambah 1. Nah, ternyata ini bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi K ditambah 1-nya. Sehingga kita dapatkan K ditambah 1 per K ditambah 2 sama dengan K ditambah 1 per K ditambah 1 ditambah dengan 1. Nah, untuk bagian atasnya sudah sama, tinggal di bagian bawah. Tapi ternyata untuk di bagian penyebutnya itu juga mudah ya penjabarannya, karena 2 sama dengan 1 ditambah 1. Ya udah, langsung saja K ditambah 1 per K ditambah 1 ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 per K ditambah 1 ditambah 1. Nah, karena ruas kiri dan kanannya itu sudah sama, berarti ini pembuktiannya sudah benar. Oke, gimana, bisa dipahami kan? Nah, demikianlah pembuktian rumus deret untuk pada video kali ini. Semoga itu bisa membantu kamu dalam mempelajari induksi matematika. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan juga like videonya jika membantu kamu dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa.